Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Khususnya untuk mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah hukum agraria. Nah, pada pertemuan yang kedua kali ini, kita eh, pembelajaran kita ya, dilaksanakan secara online melalui Zoom maupun dalam bentuk pendengaran penjelasan materi saya dalam bentuk video. Nah, materi hari ini karena ini masih pertemuan yang kedua, rekan-rekan, kita pembahasannya mengenai apa itu definisi hukum agraria. Lalu kemudian agraria itu sendiri apa, hukum agraria itu apa, sama nggak sih agraria dengan hukum tanah gitu ya. Lalu apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam aspek agraria ini, sumber-sumber agraria uh, itu yang mau dibahas gitu ya. Dan nanti kalau rekan-rekan punya pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, silahkan nantinya tulis di kolom komentar nama, NIM saudara, dan pertanyaannya apa. Tadi kalau saya punya waktu luang, saya akan dengan cepat memberikan jawaban balasan atas pertanyaan saudara. Dan khusus bagi mahasiswa saya, ini juga akan diperhitungkan pertanyaan-pertanyaan saudara yang masuk ke saya, akan saya catat juga namanya gitu ya, sebagai bentuk keaktifan saudara dan menghargai saudara karena sudah berkenan menjelaskan dan mengikuti perkuliahan melalui online ini. Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasan materi ya. Bicara tentang agraria, maka kita lihat dari berbagai sudut pandang definisi gitu ya. Pertama, saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agraria sendiri dimaknai sebagai urusan pertanian, tanah pertanian dan urusan kepemilikan tanah. Sedangkan dari asal katanya, agraria itu berasal dari bahasa Latin ager, yang berarti tanah atau sebidang tanah, serta agrarius, yang berarti perladangan, persawahan, dan pertanian. Nah, definisi dari harfiah kata maupun dari kutipan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memberikan makna agraria secara definisi yang sempit. Jadi batasannya hanya berkaitan dengan masalah urusan pertanian atau urusan tanah gitu ya. Nah, sedangkan definisi lain gitu ya, kalau kita rujuknya pada Undang-Undang Pokok Agraria, ini kita ketahui bahwa definisi agraria itu luas. Dia tidak hanya bicara tentang masalah pertanian atau tanah saja, namun juga mencakup, saudara bisa lihat ya, mencakup pembahasan objeknya ya, objek ruang lingkupnya itu meliputi bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3. Lalu kemudian ya, apa yang membedakan agraria dengan hukum agraria? Nah, hukum agraria kalau merujuk pada Black's Law Dictionary, maka dimaknai sebagai perangkat aturan. Jadi hukum agraria itu seperangkat aturan hukum yang tujuannya adalah untuk mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka adalah meratakan penguasaan dan kepemilikan tanah. Sedangkan jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, maka hukum agraria itu dimaknai sebagai suatu kelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu. Lantas, suatu kelompok bidang hukum apa yang dimaksud gitu ya? Nah, ini dia. Kelompok bidang hukum tertentu yang dimaksud dalam hukum agraria meliputi hukum tanah, hukum perikanan, hukum pertambangan, hukum air, penguasaan atas tanah, dan unsur dalam ruang angkasa. Jadi luas sekali maknanya. Kita tidak hanya bicara tentang apa yang berdiri di atas tanah saja, bagaimana ruang-ruang bawah tanah ataupun di udara itu juga masuk dalam kajian atau kelompok agraria. Jadi sampai di sini apa namanya definisi agraria dan hukum agraria, semoga teman-teman bisa paham gitu ya. Lanjut lagi.
Oke. Sekarang kita lihat, kalau tadi sudah menurut pandangan dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia gitu ya. Dan sekarang bagaimana ahli melihat definisi dari agraria itu sendiri gitu ya. Sama nggak sih hukum agraria dengan hukum tanah atau hukum pertanahan gitu kan ya. Nah, mengutip dari pendapatnya Subekti atau Citro Sudipjo, maka hukum agraria itu dipandang sebagai keseluruhan ketentuan hukum. Nah, dia sebutkan nih, baik hukum perdata maupun hukum tata negara, maupun pula hukum tata usaha negara, yang mengatur hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan barakat tadi, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam seluruh wilayah negara dan mengatur wewenang yang bersumber pada hubungan hukum tersebut. Nah, sedangkan agrarianya sendiri, menurut Subekti, itu urusan tanah lah, segala yang ada di atas tanah gitu ya, kata ahli ini. Sedangkan Prof. Sudargo Gautama, hukum agraria itu tidak hanya mengatur tentang tanah loh, tapi persoalan-persoalan hukum terkait masalah tanah itu mungkin lebih luas lagi bicara tentang bagaimana konflik yang muncul dari masalah kepemilikan dan penguasaan tanah, bagaimana pengaturan adakah batasan-batasan kepemilikan tanah oleh seseorang gitu ya. Jadi lebih spesifik dan lebih teknis lagi. Selanjutnya, nah tadi menurut ya, menurut Prof. Bekti tadi, dia menyebutkan bahwa seperangkat aturan hukum itu dalam agraria itu juga dia menjadi bagian atau timbulnya itu dari cabang keilmuan hukum lainnya ya, hukum perdata, hukum administrasi negara. Nah, di sini ya ditambahkan juga ada cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum agraria itu adalah juga hukum adat, teman-teman. Nah, pertanyaannya untuk teman-teman bisa jelaskan kepada saya, nanti boleh tulis di kolom komentar. Dapatkah teman-teman menjelaskan ya, kenapa hukum agraria berkaitan dengan tiga aspek cabang ilmu hukum ini? Kenapa, apa keterkaitan hukum agraria dengan hukum perdata? Dalam aspek seperti apa sih ada peran hukum perdata di dalam hukum agraria? Lalu ada peran apa sih atau keterkaitan apa sih dalam hukum agraria dalam apa namanya hukum agraria ini terkait dari sisi hukum adatnya. Kenapa ada keterkaitan hukum adat dengan agraria? Begitupun yang poin terakhir, ya, keterkaitan administrasi negara di dalam hukum agraria itu seperti apa? Nah, teman-teman tolong cari jawabannya lalu berikan jawaban tersebut di kolom komentar ya. Oke. Sekarang mengenai sumber hukum agraria. Menurut Prof. Budi Harsono, kalau teman-teman tahu ya, Prof. Budi Harsono ini terkenal sekali lah. Buku hukum agrarianya itu tebel banget, jadul banget gitu ya teman-teman ya. Dia punya beberapa jilid tuh bukunya. Itu pegangannya mahasiswa hukum sebenarnya. Nah, menurut Prof. Budi Harsono, sumber hukum tertulis dalam hukum agraria itu mencakup pertama, itu sudah pasti yang saya sebutkan di awal tadi. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang kita kenal dengan istilah UUPA. Lalu peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya di luar UUPA, misalnya tentang undang-undang yang berkaitan dengan pertanahan lah ya, misalnya undang-undang hak tanggungan gitu kan, ada peraturan-peraturan menteri agraria yang berkaitan dengan tanah, penataan pertanahan, tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, nah itu juga ada. Lalu jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan, dan juga perjanjian, ya itu sumber hukum agraria. Nah, pertanyaan ini muncul, saya kutip, karena ingin menegaskan bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, Indonesia itu masih mengacu pada dualisme hukum terkait masalah pertanahannya. Karena pada masa kolonial ya kita dijajah, maka hukum tanah yang berlaku bagi rakyat Indonesia itu masih menggunakan hukum barat. Hukum barat itu wujudnya ada di KUH Perdata, buku kedua gitu ya berkaitan dengan tanah. Lalu juga di satu sisi ada pemberlakuan hukum adat. Nah, karena terdapat dualistik, di mana kan kalau masa kolonial itu ya teman-teman ya,
pemerintah Hindia Belanda pada saat itu kan juga tidak memperkenankan pribumi itu menggunakan ketentuan-ketentuan hukum barat karena dia menggolongkan penduduk ya berdasarkan 3 golongan kan, ada golongan timur asing, golongan Eropa, sama golongan pribumi. Dan hukum yang berlaku bagi 3 golongan ini juga berbeda. Makanya tidak ada keseragaman atau unifikasi berkaitan dengan peraturan pertanahan. Nah, akhirnya lepas Indonesia merdeka dibuatlah ya undang-undang pokok agraria, lahir tuh UUPA. Nah, UUPA ini diharapkan sebagai bentuk unifikasi, kesatuan aturan hukum pertanahan yang berlandaskan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan lainnya gitu ya, sesuai dengan filosofi bangsa kita gitu ya, tidak ada unsur-unsur kolonialismenya di dalam aturan tersebut. Menurut Urip Santoso, ada 2 arti penting mengapa penyusunan agraria nasional itu penting. Jadi kenapa harus dibuat waktu itu Undang-Undang Pokok Agraria? Yang pertama adalah karena bangsa Indonesia itu melakukan pemutusan hubungan dengan hukum agraria kolonial Hindia Belanda. Jadi kenapa harus dilakukan pemutusan hubungan ya tadi? Karena substansi aturan-aturan pertanahan, kebijakan pertanahan pada masa kolonial itu dirasa tidak adil bagi kita sebagai rakyat Indonesia pada waktu itu yang dikategorikan sebagai golongan pribumi. Banyak sekali aturan-aturan yang sebenarnya itu merugikan kita sebagai rakyat Indonesia gitu ya. Lalu kemudian bangsa Indonesia menyusun agraria nasional melalui pembentukan UUPA itu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi itulah tadi saya bilang, untuk mencapai yang namanya unifikasi hukum di bidang pertanahan yang berlandaskan atau sendinya itu justru dari nilai-nilai pengamalan Pancasila. Diadopsinya itu dari juga Undang-Undang Dasar. Jadi udah nggak ada lagi berbau unsur-unsur kolonial gitu ya. Jadi dengan adanya UUPA, ketentuan-ketentuan pertanahan yang terdapat di dalam kitab KUH Perdata buku kedua itu menjadi dicabut, tidak sepenuhnya berlaku karena kalau tentang hipotek itu masih berlaku, tapi kalau tentang tanah yang berkaitan dengan penguasaan atau kepemilikan tanah di dalam KUH Perdata sejak lahirnya ini hukum agraria nasional yaitu UPA, dia sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Seperti HE Gendom, hak Opstal, Gebruik, ya, domain verklaring itu menjadi tidak lagi diberlakukan, gitu ya. Nah, nilai pengamalan Pancasila ya yang diadopsi di dalam hukum agraria nasional ini saya mengambil ini pasal-pasalnya sudah ada gitu ya. Saya ngambil yang saya jelaskan, yang saya kutip bunyi pasalnya hanya sebagian saja teman-teman. Nah, kalau di sila pertama ya, itu pengamalan nilai ketuhanan yang Maha Esa ini terdapat di dalam pasal-pasal yang saudara bisa lihat sendiri nih. Nah, pasal-pasal ini termuat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Contohnya, beberapa contoh bunyi pasalnya ya, yang mengadopsi sila pertama itu adalah dikatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa itu adalah karunia Tuhan. Jadi, ini berlandaskan dari sila pertama. Atau juga di pasal 14 ayat 1 ya, peruntukan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu juga salah satunya ditujukan untuk keperluan peribadatan, keperluan suci dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah nilai-nilai pengamalan dari sila pertama. Lalu kemudian untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Ini diatur di pasal 10 ayat 1, pasal 11 ayat 1, pasal 13 ayat 1 dan 2 serta pasal 15. Adapun sebagian kutipan bunyi pasalnya saya cantumkan di slide. Yang pertama pasal 10 lah ayat 1. Setiap orang dan badan hukum mempunyai hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan dan mengusahakannya secara aktif ya. Lalu pemerintah juga berusaha
dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa dengan tujuan adalah untuk menjamin kemakmuran bagi rakyatnya, ya, untuk supaya rakyat Indonesia itu hidupnya lebih bermartabat, gitu ya. Itu implementasinya. Lalu slide lagi. Sila ketiga Persatuan Indonesia diadopsi dalam pasal 1 ayat 1, pasal 5, pasal 9 dan lain-lain. Adapun bunyinya adalah, nah itu lihat. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa. Pasal 9 ayat 1. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal 21. Hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik. Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Nah, ada timbul pertanyaan. Lantas, apakah warga negara asing sepenuhnya tidak dapat memiliki hak milik di Indonesia? Tolong teman-teman jawab di kolom komentar. Saya ulangi, apakah warga negara asing sepenuhnya tidak dapat memiliki hak milik? Hak milik ya, saya tidak bilang hak atas tanah di Indonesia, tapi saya bilangnya tidak dapat memiliki sepenuhnya hak milik di Indonesia. Berikan penjelasannya, tulis di kolom komentar. Jadi sudah 2 pertanyaan ini teman-teman, silakan nanti coba jawab, jangan takut salah ya. Nanti kalau apapun yang saudara jawab, tulis di kolom komentar, saya tetap menghargai dan saya tulis namanya. Lalu kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasalnya ada diadopsi di dalam pasal 9, pasal 12 UU PA. Ini mengutip satu pasalnya ya, pasal 12. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan pada kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional. Dalam bentuk, itu ada tulisannya keliru, dalam bentuk kooperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Oke, dan sila kelima sebenarnya hampir sama ya, karena tadi pasal-pasalnya pun sudah ada yang saya sebutkan di slide-slide sebelumnya ya, pasal 1 ayat 1, pasal 5, pasal 9, pasal 11, dan lain-lain. Itu sudah ada juga di slide-slide sebelumnya. Oke. Terakhir ya, apa sih dampak yang timbul dari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai sumber hukum aturan nasional di bidang keagrariaan? Jadi beberapa dampak dari lahirnya UU PA adalah satu, tadi saya sudah jelaskan, dicabutnya ketentuan buku kedua KUH Perdata sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Seperti adanya di dalam KUH Perdata buku kedua itu teman-teman, mulai pasal 700-an ya, itu ada istilah hak eigendom. Hak eigendom itu apa sih? Dikonversikan ke dalam hukum, di dalam UUPA, eigendom itu berubah menjadi yang namanya hak milik atas tanah. Lalu ada hak erfak, susah banget bacanya. Hak ini tuh nama lainnya kalau di UUPA sekarang itu hak guna usaha, gitu ya. Hak untuk mengusahakan suatu lahan atau bidang tanah, gitu ya, untuk dibuat usaha untuk mendapatkan hasil ya dari penggunaan tanah tersebut. Lalu kemudian ada hak gebruik. Hak gebruik ini, hak gebruik ini nama lainnya kalau di UUPA itu adalah hak pakai. Kalau seingat saya. Jadi hak untuk memungut hasil dari pengelolaan suatu tanah gitu ya. Hak untuk menggunakan tanah yang bukan miliknya gitu. Jadi hak gebruik. Ada hak obstal. Hak obstal itu implementasinya kalau di UUPA ya, itu dikenal dengan istilah hak guna bangunan. Hak menggunakan tanah atau bangunan yang bukan miliknya. Kalau bunyi di KUH Perdata. Jadi diadopsi di dalam UUPA, berubah nama menjadi namanya hak guna bangunan. Tentu saja kalau di UUPA untuk hak guna usaha, hak pakai, hak guna bangunan ini memiliki jangka
waktu tertentu penguasaannya. Kecuali hak milik itu tidak ada jangka waktu, dia berlangsung secara terus-menerus, turun-temurun gitu ya hak milik. Kecuali yang mengatur tentang hipotek itu tidak dicabut. Jadi pemberlakuan aturan tentang hipotek itu ada di dalam KUH Perdata dan itu masih berlaku hingga saat ini. Kemudian dampak lainnya dari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria adalah dicabutnya aturan lama warisan kolonial di bidang pertanahan seperti aturan Indis Tax Regling gitu ya, tentang masalah penggolongan penduduk tadi itu kan sudah dicabut. Artinya apa? Ya tidak ada lagi pengkotak-kotakan hukum yang berlaku untuk rakyat Indonesia, hanya hukum adat itu enggak. Sekarang kan karena sudah ada lahir UU PA, maka seluruh warga negara Indonesia itu payung hukumnya untuk masalah keagrariaan itu adalah Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum nasionalnya. Tidak ada lagi pengkotakan hukum barat hanya berlaku, enggak. Nyatanya hukum barat satu-satunya yang masih ada yang kita masih berlakukan itu adalah KUH Perdata, tetapi dengan ketentuan yang poin pertama tadi. Ada yang sudah tidak diberlakukan mengenai tanah. Kemudian ada masalah domain verklaring gitu ya. Domain verklaring itu kenapa dicabut gitu ya? Karena aturan pada masa kolonial ya, apabila rakyat itu, masyarakat adat ini dia tidak dapat membuktikan kepemilikan hak milik atas tanahnya ya, maka tanah itu akan diambil oleh pemerintah. Dalam tanda kutip, pemerintah yang dimaksud pada waktu itu adalah pemerintah kolonial. Sehingga prinsip domain verklaring ini seakan-akan menjadi alat bagi penguasa pada saat itu untuk dengan sewenang-wenangnya mengambil tanah-tanah milik masyarakat. Jadi ya, karena kalau ditemukan nggak punya alat bukti tertulis kepemilikan tanah kamu itu, maka itu milik negara, katanya gitu. Sedangkan pada waktu itu masyarakat adat, namanya aja tanah-tanah masih tanah adat gitu ya. Aturan adat tidak pernah ada aturan tertulisnya kan. Karena hukum adat itu kan kategorinya hukum yang tidak tertulis. Selama mereka menempati tanah itu secara turun-temurun, maka ya itu milik mereka kan begitu. Tetapi dengan adanya prinsip domain verklaring, ya sudah, kalau walaupun kamu mau turun-temurun, kalau kamu tidak bisa membuktikan itu benar atas nama kamu, mana suratnya gitu kan, kata menurut prinsip ini, maka itu nggak bisa milik kamu gitu ya, nggak bisa milik masyarakat adat, itu miliknya pemerintah kolonial. Nah, prinsip ini dihapuskan gitu ya dengan lahirnya UU PA. Kenapa, apa buktinya dihapuskan dan tidak berlaku? Toh di dalam UU PA ternyata ada pasalnya bahwa negara itu mengakui hak-hak masyarakat hukum adat, itu yang dikenal dengan istilah hak ulayat gitu ya teman-teman. Lalu dicabutnya aturan lama warisan kolonial terkait dengan agraris agendom. Jadi tentang hak milik atas tanah. Dia tidak dihapus secara ini ya, cuma diadopsi menjadi ketentuan baru yaitu hak milik di dalam UU PA. Dan dampak lahirnya UU PA yang terakhir adalah menjadikan berlakunya hukum tanah nasional dalam rangka unifikasi agraria. Unifikasi hak penguasaan atas tanah bersumber pada satu aturan hukum saja, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, itu teman-teman penjelasan materi kita pada hari ini untuk pertemuan yang kedua gitu ya. Saya harapkan teman-teman tadi tidak lupa dengan dua pertanyaan saya. Tolong dijawab di kolom komentar. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.